Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang al-kalimah. Al-kalimah bimakna kata. Arti kalimah itu apa, Nak? Kata. Jadi kita akan mempelajari tentang jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu aqsamul kalimah salasa. Bagian dari kata itu ada tiga. Ada yang disebut dengan ismun, ada yang disebut dengan fi'lun, dan ada yang disebut dengan harfun. Bisa terbaca tulisan itu? Ada di sini yang sebelumnya pondok pesantren? Ada? Oke, berarti mungkin beberapa istilah yang ibu sebutkan ini tidak asing bagi anak-anak ibu. Jadi ini al-kalimah itu yanqasimul kalimah salasa, yakni ismun, fi'lun, wa harfun. Yaitu dibagi atas namanya isim, ada fi'il, ada huruf. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu kata-katanya itu ada namanya kata benda, ada yang kita sebut kata sifat, ada kata kerja, ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Jadi itu jenis-jenis kata dalam bahasa Indonesia yang biasa kita kenal. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya tiga ini aja, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Untuk kata isim ini yang termasuk ke dalam isim itu ada namanya kata benda. Jadi setiap kata benda dalam bahasa Arab itu disebut juga isim. Contohnya benda di sini yang Anda lihat apa? Ada papan tulis. Bahasa Arab papan tulis apa? Sapurotun. Papan tulis. Jadi kata sapurotun ini disebut ismun atau isim. Kemudian ada kata-kata sifat. Kemudian apalagi sifat-sifat? Cantik, indah, menawan, bersih, kotor. Bersih, cantik. Cantik apa? Jamilatun. Artinya cantik. Ini juga digolongkan disebut dengan ismun. Kemudian ada lagi namanya kata ganti. Nah, kata ganti ini apa saja? Kamu, dia, mereka, saya, kami, kita, itu disebut dengan kata ganti. Contohnya kalau dalam bahasa Arab itu biasanya kita sebut ada huwa, ada hiya, kemudian ada ana, ada nahnu, kemudian ada anta, anti. Ya, itu disebut dengan kata ganti. Berarti kalau Anda temukan ini dalam sebuah kalimat, berarti kita akan kelompokkan ini sebagai isim. Wahiyah, ana, nahnu, anta, anti, dan banyak lagi teman-teman yang lainnya. Ada 12. Kemudian yang juga disebut dengan isim adalah setiap kata yang didahului oleh ada alif dan lam. Contohnya ini al-kalimah, ada alif dan lamnya. Sebelumnya apakah Anda tahu arti al-kalimah sebelum ibu sebutkan tadi artinya kata? Tidak tahu misalnya artinya. Kemudian ibu minta coba kelompokkan kata al-kalimah ini. Apakah dia isim, fi'il, atau huruf? Jadi walaupun kita tidak tahu artinya, tapi kita tahu dia dikelompokkan kepada isim karena ini. Karena dia didahului oleh alif lam. Jadi kita bisa tahu kalau dia itu sebagai isim. Kemudian kata yang ada ta marbutonya. Nah, ini dia.
Contohnya ini juga, pokoknya ada di sini. Ini juga ada tamar butohnya. Ini dia sapurotun. Jadi setiap kata yang ada tamar butohnya ini pasti disebut isim. Kemudian lagi, dia juga akan disebut isim kalau dia berbaris tanwin, baik itu dia fatatain, kasrotain, atau domatain. Jadi baris dua atau tanwin. Jadi kalau Ananda lihat ada kata yang baris ini salah satunya, maka kata tersebut pasti isim. Contohnya ini tadi disebutkan ismun, isim. Kata fi'lun, isim atau bukan? Isim karena dia berbaris tanwin. Harfun juga isim karena dia berbaris tanwin. Kemudian jika sebuah kata itu dia berbaris bawah, ya, kalau sebuah kata itu dia berbaris bawah, kata terakhirnya ya, huruf terakhirnya berbaris bawah atau kasro, dia juga termasuk isim. Lain halnya lagi yang termasuk isim itu adalah nama. Baik itu nama orang, Eja, Nailul, kemudian Bimo, itu juga termasuk isim. Berarti kita ini digolongkan katanya sebagai isim. Ataupun nama apa kita, peliharaan. Misalnya Ananda punya peliharaan kucing, hamster, dikasih nama. Berarti ketika dalam kalimat Ananda bikin dalam kalimat, maka nama dari peliharaan Ananda itu juga termasuk isim. Nama-nama tempat seperti RG Cafe itu termasuk isim. Misalnya Hawaii itu termasuk isim. Kemudian nama-nama daerah, Pekanbaru, Rumbai, Muara Fajar, Palas, Minas, Siak, Kampar itu termasuk isim. Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian nama negara juga termasuk isim seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, USA, kemudian Belanda itu termasuk kepada isim. Jadi pokoknya semua nama itu termasuk isim. Jadi ini kata-kata yang digolongkan kepada isim. Selanjutnya fi'il. Fi'il ini biasanya kita kenal dengan kata kerja. Kata kerja ini adalah kata yang ada di dalamnya unsur usaha. Jadi untuk melakukannya itu kita ada usahanya. Kalau Bapak tulis ini apakah kita ada usaha? Tidak ada ini karena benda. Kalau lari, untuk menciptakan kata lari itu kita harus ada unsur kegiatan atau aktivitas di dalamnya. Kata kerja ini pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan waktu pokoknya. Jadi kata kerja ini dikenal dengan 3 bagian. Ada namanya fi'il madin, ada namanya fi'il mudhari, dan fi'il amar. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab itu mereka klasifikasikan lagi. Ada namanya fi'il madhi, yaitu kata kerja yang dikerjakan pada masa lampau. Ya, contohnya roja'a. Apa arti roja'a? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Kembali. Jadi arti dari roja'a ini adalah kembali atau pulang. Berarti kalau dia terjadi pada masa lampau, maka artinya adalah telah pulang. Jadi kemarin dia pulangnya, bukan hari ini. Kemudian mudhari ini adalah kata kerja pada masa sekarang atau yang akan datang. Baik itu sedang dikerjakan atau akan kita kerjakan. Maka contohnya adalah yarji'u. Berarti dia
sekarang pulangnya atau besok pulangnya, maka menggunakan fi'il mudhari yaitu yarji'u. Dan terakhir ada namanya kata kerja perintah. Apa kata kerja perintah dari pulang? Pulanglah, ya kan? Maka bahasa Arabnya adalah irji'. Pulanglah. Kalau ini roja'a pada masa lampau, yarji'u pada masa sekarang, dan irji' pulanglah. Kharaja keluar, yakhruju sedang keluar, ukhruj keluarlah. Jadi dalam bahasa Arab itu kata kerja itu ada digolongkannya pada madhi, mudhari, dan amar. Ini berdasarkan waktunya. Yang ketiga, kalimah itu adalah huruf. Ya, huruf ini baik huruf tersebut terdiri hanya dari satu huruf. Huruf ini maksudnya adalah huruf yang memiliki makna. Ada artinya walaupun hanya terdiri satu huruf, dua huruf, ataupun tiga huruf. Dia memiliki makna atau arti. Tidak huruf lepas gitu aja seperti huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah dia tidak ada artinya, atau huruf Latin kita spellingnya ketika menyebutkannya A, B, C, D itu kan tidak ada artinya. Sedangkan huruf yang dimaksud di sini adalah huruf yang memiliki arti, baik jumlahnya hanya satu huruf aja, ataupun dua huruf, ataupun tiga huruf. Contoh yang satu huruf A. Jadi walaupun dia cuma A, itu ada artinya adalah apakah. A, contohnya dalam Al-Quran, antum asyaddu, antum. Jadi A, apakah, antum, kamu, asyaddu, lebih kuat. Jadi A di situ adalah huruf yang artinya apakah. Contoh lainnya yang mungkin tidak asing dari Ananda, wa artinya apa? Dan. Ini sangat sering. Kemudian ada lagi bi, artinya adalah dengan. Bi artinya adalah dengan. Ada lagi, sambung ke atas saja ya. Sa artinya adalah akan. Kalla saya'lamun. Jadi sa di situ dia terpisah artinya dengan ya'lamun. Jadi sa itu artinya akan. Ini dia yang satu huruf. Ada lagi lainnya seperti ka yang artinya seperti, li yang artinya memiliki atau untuk. Kemudian yang kedua, dia terdiri dari dua huruf. Contohnya fi artinya di. Kemudian ada lagi qad artinya sungguh. Ada lagi min. Arti min apa? Dari. Ada lagi an. Artinya tentang. Jadi ada banyak lagi, dicontohkan 3 aja. Kemudian terdiri dari 3 huruf. Terdiri dari 3 huruf, contohnya saufa. Artinya juga akan. Kemudian ila. Artinya ke. Ala. Artinya di atas. Summa. Summa ini ada berapa hurufnya? 3. Mimnya ada 2. Kalau ini dipisahkan ada mimnya ada 2. Mim mati 1, mim baris 1.
Summa artinya kemudian. Yang ini ada contoh lainnya an. Ada lagi contoh lainnya ma'a. Ini artinya bersama. Jadi huruf ini rata-rata dia sebagai kata penghubung. Ya, jadi huruf ini biasanya kata penghubung. Di antara huruf-huruf ini ada dia yang hanya bisa masuk ke isim dan hanya bisa masuk ke fiil. Untuk huruf seperti di, kemudian fi, min, ila, ala hanya bisa masuk kepada isim, hanya bisa bersambung kepada isim. Jadi dia itu tidak bisa masuk ke fiil. Contohnya kita pakai di sini isim ana. Ana isim? Isim ana wa. Ana min. Hamba. Saya dari kampang. Jadi kata bin ini huruf kata setelahnya itu wajib isim. Bukan sebelumnya, yang setelahnya. Jadi huruf-huruf yang ibu garis pakai warna biru ini hanya bisa disambungkan dengan isim. Saya dari kampar. Ya, itu dia. Kemudian untuk kata seperti sa, kemudian kon, kemudian saufa, kata yang ibu bikin seperti persegi hanya bisa masuk ke fiil aja. Contohnya qad roja'a Ahmad. Qad artinya sungguh Ahmad telah pulang. Jadi dia itu hanya bisa disambungkan dengan fiil. Yang dimaksud kata setelahnya ya, hanya bisa fiil. Qad kalau masuk ke fiil mudhari artinya kadang-kadang. Qad yarji'u Ahmad artinya Ahmad kadang-kadang pulang. Tapi kalau dia ke masa lampau, qad roja'a Ahmad sungguh Ahmad telah pulang. Dia menjadi seperti taukid. Taukid itu adalah menguatkannya kalimat dari yang disebutkannya. Sa dan saufa itu masuknya ke fiil mudhari aja, hanya ke fiil mudhari. Kalau dalam ayat Al-Quran kalla saufa ta'lamun. Kemudian yang sa kalla saya'lamun. Jadi artinya sama, yaitu akan. Sedangkan huruf yang tidak dipulingkali seperti awa, ma'a, summa itu bisa Ananda sandingkan dengan fiil, bisa disandingkan dengan isim. Contoh, ana wa Ahmad, saya dan Ahmad. Kemudian contoh disandingkan kepada fiil, azhabu summa, akumu summa. Atau wadok, saya bangun, kemudian saya berwudu. Jadi summa itu bisa masuk ke fiil, bisa masuk ke isim. A itu juga bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fiil. Dari yang ibu jelaskan ini ada pertanyaan? Kasih contoh dulu ya supaya Ananda lebih ini.
syari'i. Yansuru itu artinya adalah menolong. Khalid menolong al-jadda kakek fi syari' di jalan. Coba di sini ada berapa jumlah katanya? Ada berapa jumlah kata yang ada pada kalimat tersebut? Ada berapa? Ada apa aja? Ada kata yansuru, Khalid, al-jadda, fi, dan asyari. Coba kata yansuru termasuk isim, fi'il atau huruf? Kemana? Yansuru fi'il, artinya apa? Menolong. Khalid isim, dia nama orang. Al-jadda isim karena ada alif lamnya. Fi kemudian asyari'i isim karena dia ada alif lam. Jadi begitu dia aplikasinya. Ananda mengelompokkan seperti ini. Silakan dicatat terlebih dahulu ya. Ini ada tambahan isim ini lagi, ada kata tunjuk ya. Kata tunjuk itu ada haza, hazihi, zalika, tilka. Haza dan hazihi artinya adalah ini, zalika artinya adalah itu. Ada banyak lagi itu isim yang sementara ini Ibu jelaskan itu aja dulu.